Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas izin dan perkenannya, atas nikmat karunia-Nya, pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita bermohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya memberikan keberkahan kepada majelis kita, memberikan keikhlasan ke dalam hati kita di dalam melaksanakan amal-amal ibadah, termasuk amal ibadah bermajelis ilmu kita pada malam hari ini. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah, tanpa adanya keikhlasan maka tidak akan terlahirlah yang namanya keberkahan. Bisa jadi ketika kita menuntut ilmu, yang disampaikan sedikit, yang disampaikan sederhana, yang disampaikan tidak muluk-muluk, akan tetapi lahir dari hati yang ikhlas yang menyampaikannya. Demikian juga yang menerima, yang mendengar itu juga karena ikhlas, karena Allah, maka menjadi berkah. Sedikit itu difahami, kemudian mudah dilaksanakan. Selesai hadir majelis ilmu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar itu meningkat ketaatannya kepada Allah, makin semangat untuk taat kepada Allah. Itu tanda keberkahan, sebab keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi kemudian suatu majelis ilmu yang disampaikan ini luar biasa dahsyat, dalil-dalil keluar meluncur lengkap, disampaikan dengan retorika yang bagus, menarik, dengan kata-kata yang teruntai indah oleh si penyampai, oleh mubalik ini, tetapi lahirnya bukan dari hati yang ikhlas. Yang menyampaikan ini dianggap, oh ini dianggap ini orang pandai, dianggap orang pintar, disebut orang alim, orang hebat, pintar ceramahnya, ingin disenangi oleh orang supaya terkenal, supaya populer. Maka bisa jadi kemudian tidak barokah, menggelegar mungkin, atau bahkan yang menyimak, yang mendengar banyak, senang orang, tapi kemudian tidak menimbulkan ketaatan. Setelah disampaikan orang lupa begitu saja, apalagi kemudian sampai diamalkan. Atau sebaliknya, yang menyampaikan bagus, yang menyampaikan ikhlas, yang mendengar bukan datang dari hati yang ikhlas, datang hadir ke majelis ilmu bukan karena semata-mata ikhlas karena Allah, pengen dekat dengan Allah, ingin semakin taat kepada Allah, semakin paham ilmu, tentu akan semakin banyak ketaatan-ketaatan yang bisa dia lakukan, bisa dia kerjakan. Bukan berangkat dari hati yang ikhlas ingin seperti itu, akan tetapi ada niat-niat yang lain, ingin belajar menuntut ilmu supaya banyak ilmunya, supaya pandai mendebat orang, supaya menang kalau berseteru, menang kalau berdebat, pandai berargumen, atau niat-niat yang lain yang bukan karena Allah. Bisa jadi pengetahuannya banyak, catatan dia catat banyak,
hafalan dia hafalkan apa yang disampaikan tadi banyak, akan tetapi tidak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak adanya keikhlasan karena Allah. Keikhlasan menjadi penting bagi kita. Kadangkala di kampung-kampung ada guru-guru ngaji ya, yang sederhana, di surau-surau sederhana, ilmu yang disampaikan pun sederhana, nasihat-nasihatnya mungkin tidak banyak dalil-dalil meluncur dari lisannya, tapi berasal dari hati yang ikhlas. Maka anak-anak didiknya, santri-santrinya, murid-muridnya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang jujur. Bisa jadi seperti itu sebab hasil dari hati yang ikhlas dari si penyampai maupun yang belajar, yang mendengarkan ilmu itu. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, yuk kita senantiasa terus-menerus menata hati kita. Coba lihat jemaah yang dirahmati Allah, hari ini banyak kemudian lembaga-lembaga pendidikan juga, mungkin sekolah sudah macam-macam kurikulum disetel tiap tahun, ganti menteri, ganti pula kurikulumnya. Tapi harus kita akui banyak sekali kemudian anak-anak lahir dengan pendidikan akademik yang tinggi tapi tidak melahirkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu pengetahuannya kurang? Tidak. Mudah sekali, banyak akses untuk dia mendapatkan ilmu. Sebab apa? Bisa jadi sebab tidak ikhlas. Guru datang ke sekolah mengajar bukan ingin mendapatkan ridha Allah dengan ilmunya itu, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan tunjangan ini dan itu. Bukan salah kalau kemudian ada diberikan honor, diberikan gaji dan semacamnya bagi seorang guru, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Hilang keikhlasan, hilang juga keberkahan. Demikian juga murid-murid ini datang ke sekolah, apa tujuannya? Orang tua menyekolahkan anaknya apa? Apakah mencari ridha Allah atau mencari yang lain? Oh, saya ingin anak sekolah saya kalau sekolah sini lulus gampang dapat pekerjaan. Bukan ridha Allah lagi yang dicari. Maka hilanglah keberkahan. Ilmunya tinggi, adabnya hilang, ketaatan kepada Allah kurang. Sebab apa? Sebab tidak adanya keikhlasan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini terus kita tata yang namanya keikhlasan. Karena keikhlasan ini kadang-kala ikhlas di awal, nanti di perjalanan bisa belok kalau kita tidak jaga dengan baik, menyusup bermacam-macam syubhat-syubhat yang mengganggu keikhlasan hati kita semua. Kita bermohon oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga hati kita di dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16 dan ini adalah hadis terakhir di dalam babul adab. Di dalam Kitabul Jami' ini ada beberapa bab. Bab yang pertama babul adab ini, dan ini hadis yang terakhir di dalam babul adab ini. Hadis yang ke-16. Wa an Amr ibn Shu'aib, dari Amri bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, washrab, dan minumlah, walbas, dan pakailah pakaian, wa tasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tapi jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan janganlah berlaku sombong.
Makanlah, minumlah, pakailah pakaian, bersedekahlah, tapi jangan disertai dengan berlebih-lebihan dan tanpa pula yang namanya kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata perintah. Kul washrab walbas wa tasaddaq. Semua kata perintah. Ya. Hendaklah engkau makan, hendaklah engkau minum, hendaklah engkau pakai pakaian, hendaklah engkau bersedekah. Kata perintah, semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya makan, yang namanya minum, pakaian, ini kebutuhan duniawi kita. Dipersilahkan kita menikmati itu semua, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasannya. Maka di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal hukum dari segala sesuatu selain daripada ibadah ini bukan ibadah. Al-ibahah, mubah hukumnya asalnya itu, hatta yadullu dalilu ala tahrimi, sampai ada dalil yang menunjukkan larangan. Apakah itu makruh, apakah itu haram. Ya, maka makanan, minuman, pakaian silahkan makan, silahkan minum yang kita suka, silahkan pakai pakaian yang kita suka, silahkan. Akan tetapi nanti kemudian ada batasannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala secara lebih luas lagi, di antaranya ketika Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum bagimu ma fil ardi jami'ah, semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untukmu, untuk manusia. Nah, ini dalil yang kemudian melahirkan kaidah al-aslu fil asya'i ibahah tadi itu. Asal hukum dari setiap segala sesuatu itu boleh. Nah, diperintah kita untuk menikmati. Diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati, untuk kita gunakan, yang hakikatnya adalah sebagai fasilitas bagi kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang khalifah. Apa tugasnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan diciptakan oleh Allah, punya jabatan, namanya pejabat, ada tugasnya. Jabatannya adalah khalifah, tugasnya adalah ibadah, tunduk patuh ngikut semua aturan Allah. Namanya pejabat, ada tugasnya, mesti ada inventaris, mesti ada fasilitasnya. Ada dikasih rumah dinas, ada yang dikasih mobil dinas, dikasih gaji. Sama kita juga, fasilitasnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Semua yang ada di bumi itu diciptakan untukmu. Jadi jangan dibalik, kita manusia diciptakan untuk dunia seisinya, akhirnya ngejar dunia aja kerjaannya. Dunia diciptakan Allah untuk kita, cari dunia sebanyak-banyaknya untuk menemani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan tugas utama kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugasnya. Jabatannya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu jabatannya. Fasilitasnya seluruh yang ada di bumi ini, di muka bumi ini. Nah, maka jangan sampai terbalik, kita bukan diciptakan untuk dunia dan seisinya, tapi dunia dan seisinya diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk ibadah. Maka ambil semua yang ada di bumi ini yang memang mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan batasan-batasan. Mana yang boleh kemudian kita nikmati,
dan mana yang tidak diperbolehkan untuk kita nikmati. Diperintah bahkan di dalam Al-Quran juga banyak kalimat semacam itu, kulu washrabu, makanlah, minumlah, tapi ada batasannya. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal-halal adalah apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Dan yang haram itu adalah semua yang diharamkan Allah di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dimaafkan, perkara yang dibolehkan, silahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak juga melarang, tidak juga menyuruh, maka itu dimaafkan, itu diperbolehkan dalam perkara dunia. Ya, makanan, minuman, kita binatang apa saja boleh, kecuali yang ada nasnya baik dari Quran maupun Sunnah yang melarang untuk kita memakan binatang itu. Semua boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Ya. Apakah yang dilarang itu zatnya? Kalau sudah sesuatu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mengandung mudarat bagi kita. Pasti ada keburukan. Makan dipersilakan makan, tapi kalau ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang makan ini atau dilarang makan yang seperti ini. Nabi SAW nggak melarang ini, jangan makan yang seperti itu, pasti ada mudaratnya. Maka ada batasannya. Secara umum batasan di dalam Islam, boleh kita menikmati, boleh kita melakukan apa saja selama tidak merusak 5 hal. Tidak merusak agama, tidak merusak akal, tidak merusak jiwa, tidak merusak harta, tidak merusak keturunan, tidak merusak nasab. Ya. Tidak merusak agama. Ya. Tidak boleh kemudian kita melakukan perkara-perkara yang menistai agama. Tidak merusak akal. Tidak boleh kita makan makanan, minum minuman yang merusak akal. Maka khamr dilarang, diharamkan. Dan apa saja yang serupa dengan khamr. Maksudnya apa? Akibat dari makan, akibat dari minum itu menghilangkan akal, merusak akal. Khamr merusak akal. Yang dilarang di dalam Al-Quran khamr yang disebut. Tapi sabu-sabu nggak ada disebut tuh di dalam Al-Quran. Daun ganja nggak ada tuh disebut di dalam Al-Quran. Tapi dia menghilangkan akal. Makanya negara juga akhirnya buat undang-undang, nggak boleh pakai sabu-sabu, nggak boleh pakai ganja. Tapi ada yang bilang lagi, itu ganja ada undang-undangnya, sabu-sabu ada undang-undangnya, walaupun nggak ada di dalam Al-Quran. Kecubung nggak ada dalam undang-undang. Wah, itu ternyata kok di kampung itu ada juga orang mabuk pakai tanaman itu, buah itu. Tapi dia merusak akal, maka diharamkan. Membuat orang menjadi hilang akalnya, merusak harta, merusak jiwa. Tidak boleh makan sesuatu yang membahayakan diri. Ya, merusak nasab, merusak keturunan. Itulah sebabnya kemudian zina itu diharamkan, karena membuat keturunan menjadi rusak, nasab menjadi tidak jelas. Ini rambu-rambunya secara umum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting untuk kita perhatikan. Dan ini sebenarnya sudah maha sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas di dunia ini, makanan, minuman, pakaian. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan pakai, kecuali yang diharamkan, kecuali yang dilarang. Dan yang dihalalkan dengan yang diharamkan itu lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Tapi kita lihat, kok bisa ya? Yang halal lebih banyak, orang lebih tertarik kepada perkara yang haram. Ya. Nah, ini tentu peran tipu daya syaitan merusak manusia ini. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dulu di surga juga begitu, kenikmatan begitu banyak. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, kamu boleh nikmati apa yang ada di surga ini semua yang kamu mau, kecuali satu, ini aja pohon, jangan didekati. Tapi rupanya syaitan itu
pandai menggoda manusia, ganggunya, ditipu daya Nabiullah Adam alaihissalam. Dikatakan kalau makan ini maka akan menjadi kekal seperti para malaikat yang ada di surga ini. Makan saja, akhirnya dia makan. Demikian juga hari ini anak keturunan Nabiullah Adam sama, ya. Bahkan sampai ada, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, katanya gitu Pak ya. Kenapa? Sebenarnya nggak enak juga. Yang halal itu jauh lebih enak tuh banyak. Halal dan enak banyak kan. Memang mungkin ada yang haram enak, tapi halal enak itu banyak juga. Tapi kenapa orang bisa terjerumus kepada yang haram tadi dengan alasan nggak kuat, saya menahan diri, itu enak. Begitu ya, kecuali terpaksa lain ceritanya. Ya. Nah, ini padahal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini diperintahkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan, minum, memakai pakaian, termasuk bersedekah, menyedekahkan harta, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan haram hukumnya berlebih-lebihan. Ya. Jadi para ulama mengambil hukum dari hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi ghairi sarafin wala mathilatin, silahkan makan, minum, pakai pakaian, sedekah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Larangan untuk berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ini tidak hanya zatnya. Memang ada beberapa makanan, minuman yang secara zat dia diharamkan. Babi misalnya, bangkai, khamar, itu diharamkan secara zat. Tidak boleh kita makan. Bagaimanapun caranya. Babi walaupun sudah disembelih, nyebut nama Allah misalnya, disembelih, tetap aja nggak bisa berubah jadi halal karena memang zatnya haram. Tetapi ada makanan, minuman yang bisa berubah menjadi haram ketika kita berlebih-lebihan memakannya. Ya, kita berlebih-lebihan, israf, berlebih-lebihan dalam makan, minum dan pakaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kemarin ingat tentang bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, kita lihat Nabi itu orang yang sangat sederhana. Sampai-sampai Nabi itu terbiasa makan melantai, lesehan kalau kata kita. Tidak makan di meja, itu bukan karena tidak ada meja. Lebih suka, bukan Nabi tidak melarang, kita sudah bahas itu ya. Tapi Nabi lebih suka duduk melantai ketika makan semata-mata karena kesederhanaan. Nabi SAW mengatakan, aku seorang hamba, maka aku akan makan seperti hamba, aku bukan raja. Nabi selalu ajarkan kesederhanaan. Makan juga demikian. Nabi ajarkan kepada kita, makan, janganlah engkau makan kecuali lapar, dan jangan ya, dan hendaklah berhenti makan sebelum kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya makan hanya untuk menghilangkan lapar, bukan untuk berkenyang-kenyang. Kita kalau enggak, bukan kenyang lagi, kalau enggak kekenyangan belum berhenti kadang makan itu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan berlebih-lebihan. Haram hukumnya berlebih-lebihan. Yang asalnya tadinya halal, berlebih-lebihan menjadi haram. Ya. Dan kita sudah lihat efeknya kalau sesuatu sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak makanan-makanan yang halal ternyata akhirnya dalam tanda kutip diharamkan sama dokter, Pak. Bapak kesini diperiksa, waduh Bapak gulanya tinggi, Pak. Kurangi makan nasi, Pak. Padahal nasi halal apa haram? Halal, tapi tidak haramkan sama dokter khusus untuk Bapak. Bapak kurangi makan daging ya Pak ya. Daging apa Pak? Daging babi.
Daging babi atau daging sapi? Kalau daging babi memang haram. Daging sapi Pak, Bapak nggak boleh. Daging kambing Pak, Bapak nggak boleh. Misalnya begitu. Padahal itu tadinya halal, jadi haram untuk kita. Rupanya selama ini kita sudah banyak berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan. Padahal Nabi sudah melarang. Jangan berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Ya, akhirnya kan diharamkan juga oleh dokter. Sebelum dokter mengharamkan, Nabi SAW sudah mengingatkan, jangan berlebihan. Apa saja kalau berlebihan pasti tidak baik. Ya. Apa saja yang tadinya halal. Minum air putih, sehat minum air putih. Minum air putih berlebihan pun bahaya juga. Ada orang nonton berita, ada orang meninggal gara-gara kebanyakan minum air putih. Ada juga, mungkin dia nggak makan kan, minum air putih sekali minum segalon gitu, insya Allah meninggal. Itu sudah berlebihan. Maka ada acara-acara kadang di televisi atau di tayangan-tayangan sekarang kan, apa namanya, YouTube itu kan orang mencari sensasi kan macam-macam, supaya banyak yang nonton. Makan besar, nasi sebakul dimakan sendiri. Wah, itu israf, itu berlebihan. Dan itu banyak ditiru anak-anak, akhirnya karena nonton YouTube ditiru. Makan segunung, apa, habis nonton YouTube, minum air segalon katanya begitu. Challenge katanya kalau anak sekarang, tantangan minum segalon, misalnya air segalon. Sehat minum air untuk supaya dapat sensasi, supaya banyak yang nonton, supaya dapat perhatian. Padahal itu israf, berlebihan. Lomba makan sambal misalnya, wah hebat, kuat-kuatan makan sambal, sudah di luar batas sampai masuk rumah sakit. Ada yang seperti itu kan gitu. Nah ya, sekarang ada medianya untuk pamer. Kalau dulu mungkin hati-hati juga, kadang-kadang lomba-lomba entah 17 Agustus kan di kampung ya, lomba makan banyak, lomba minum banyak. Nah itu kalau sesuatu yang israf nggak boleh kita lakukan, nggak boleh yang berlebih-lebihan seperti itu. Makan minum jumlahnya dalam jumlah yang banyak, nah itu berlebih-lebihan. Kadang-kadang ada, pernah saya baca flyer pengumuman buka warung makan, lomba dia sediakan siapa yang bisa menghabiskan mangkoknya besar, bentuknya mangkok tapi ukurannya panci. Buka warung makan untuk promo, silahkan datang, yang mampu menghabiskan mangkok ini gratis dia makan. Kalau tidak mampu baru bayar, kalau tidak habis bayar dia. Tapi kalau mampu menghabiskan bayar, tidak usah bayar, gratis. Ini sudah dua kesalahan di situ. Yang pertama, jual beli yang tidak jelas itu tidak sah, tidak jelas ukurannya kan. Karena tadi kalau habis dia bayar, kalau nggak habis dia bayar, kalau habis dia nggak bayar. Ini nggak jelas ukuran jual belinya, akadnya nggak boleh. Sebenarnya akad gharar namanya, spekulasi. Ada unsur judi di dalamnya. Yang kedua tadi ada unsur israf. Nah, kita jangan sampai asal sesuatu yang aneh, sesuatu yang kelihatannya pada kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidak ada satu wadah yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diisi oleh manusia itu selain daripada perutnya. Jadi perut itu wadah terburuk, kata Nabi. Suka ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati mengisi perut kita. Ya. Kita kalau sudah lihat makanan, apalagi kalau bulan Ramadan, kita ini lucu, bulan Ramadan itu kalau buka puasa mau dibeli apa saja mau diambil. Makanya pasar Ramadan laris kan gitu ya. Kita ini aneh, kalau bulan Ramadan pengeluaran kita bertambah berkurang, padahal makannya kan berkurang. Tapi kenapa pengeluaran untuk makan itu bertambah? Ya, padahal kan kita makannya berkurang, sudah tinggal sahur sama ini saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau puasa ya sama, nggak istimewa, makanannya tetap sama kurma. Tapi kalau buka puasa itu kurma, cari kurma basah, rutop. Kalau nggak ada rutop baru cari kurma kering, tamar. Gitu aja, minum air putih. Ramadan seperti itu. Nanti sahur juga begitu. Sebaik-baik sahur kata Nabi adalah kurma. Setelah
beratus-ratus tahun diteliti oleh para ahli, ternyata itulah makanan yang sehat, bagus untuk puasa. Kalau dikatakan sumu tasihu itu kalau sumunya puasanya itu seperti puasanya Rasul. Karena ada kita yang puasa 1 bulan penuh timbangan malah naik, itu ada. Nah ini patut dievaluasi. Ya, bisa jadi ada israf di dalam makan kita ketika kita makan. Ya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berlebih-lebihan dalam jumlah makankah itu, ya, minum. Atau mungkin tidak berlebih-lebihan di dalam jumlah, tapi sekarang ini ada berlebih-lebihan dalam harga. Orang makan 1 porsi harga makanan 1 juta, 10 juta bahkan ada makan seperti itu. Ya, kalau sudah begitu pasti dipamerkan misalnya di media sosial atau apa. Wah, makanan mahal. Itu berlebih-lebihan. Itu israf juga namanya. Ya, bukan karena memang banyak bentuknya, rupanya tadi ayam, paha ayam harga 1 juta tadi dimasak oleh chef internasional misalnya. Harganya jadi 1 juta. Paha ayam misalnya. Itu juga sama, israf, berlebih-lebihan. Sama hukumnya haram ketika kita berlebih-lebihan. Memakai pakaian kita pakai pakaian harga ratusan ribu udah gagah, udah cakep. Tapi pakai pakaian harus sampai harga puluhan juta. Apapun alasannya, itu tidak pernah Nabi SAW merekomendasikan sama sekali. Nabi kalau mau bisa, Nabi itu. Nabi pernah dikasih hadiah dari luar negeri pakaian yang bagus, Nabi nggak berkenan pakai, dikasihkan kepada orang lain bahkan oleh Nabi SAW. Kalau mau Nabi bisa. Orang kalau perang itu 1/5 menjadi jatahnya Nabi SAW. Kalau mau Nabi jadi orang kaya pakai pakaian yang mewah sebagaimana raja-raja bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi gak suka berlebih-lebihan. Pakai mahkota kayak raja-raja itu. Pakai kepalanya pakai mahkota dengan bertabur berlian berharga mahal. Sekarang juga kalau sekarang kan ada istilah sultan gitu ya, untuk menyebut orang-orang yang kaya. Pakaiannya luar biasa, pakai jas harga ini harga 40 juta. Ini dasi harga 10 juta, dasi 1 lembar itu aja. Mungkin karena belinya di tempat yang di luar negeri, mereknya mahal. Tas harga 300 juta, itu israf juga, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Yang namanya berlebih-lebihan itu, ya ada beda antara berlebih-lebihan dengan tabdzir, mubadzir, musyrif sama mubadzir. Berlebih-lebihan sama mubadzir itu bedanya di mana? Kalau berlebih-lebihan itu atau israf itu menggunakan sesuatu atau memakan, meminum, membeli sesuatu yang manfaatnya ada jelas, tetapi harganya kah itu, jumlahnya kah itu di atas kewajaran. Nah, itu namanya israf. Tapi kalau tabdzir itu tidak terpakai, tersia-siakan. Makan, kita ngambil makanan 1 piring penuh, kita makan setengahnya terbuang. Nah, itu namanya tabdzir. Ya. Kata Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir, orang-orang yang membuang-buang itu, pemborosan itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah makhluk yang kafir kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran. Beli, ya, mengoleksi pakaian, beli pakaian banyak-banyak, tiap bulan dia beli. Harganya nggak banyak, harganya nggak mahal misalnya, tapi dia koleksi banyak, nggak terpakai, itu namanya tabdzir. Sama juga, haram juga hukumnya. Ya, saudaranya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau israf dipakai tapi harganya melampaui batas kewajaran, israf. Ya, apapun itu, hati-hati. Dalam kehidupan kita dua ini sering kali terjadi. Nah, hati-hati, kita pengajian ini bisa juga nih minum nih.
minum, ya kita cucuk pengajian, minum separuh, habis itu kita sisakan, kita tinggal, dibuang kan itu kan. Nah itu tabdzir namanya, tidak terpakai. Kalau israf bagaimana? Beli minuman ini, panitia beli, wah karena pengajiannya istimewa, beli segelas harga 100.000 satu gelasnya. Nah itu namanya israf, berlebihan, ya. Atau demi untuk pengajian ini kita harus memanggil juru kamera yang mahal, kita bayar, beli kamera yang mahal, harga sekali tayang butuh biaya 100 juta misalnya, supaya bisa masuk media yang bagus. Itu israf berlebihan. Nah, itu israf berlebihan. Atau kita misalnya acara nikahan, biasanya itu ya, acara walimahan, macam-macam walimah. Wah, itu luar biasa sering tuh terlihat dua-duanya masuk ini. Israf sama tabdzir ini sering terjadi itu. Nah, berlebihan. Sewa gedung di luar kewajaran misalnya ya. Hiasan-hiasannya nggak terpakai, ya hanya untuk hiasan, memang ada manfaatnya. Oh, dekorasinya saja menghabiskan 0,5 miliar hanya khusus dekorasi, belum ngerias wajah. Ya, ngerias wajah habis sekian ratus juta hanya untuk acara yang 1 hari aja, mungkin nggak sampai 1 hari selesai, menghabiskan 2 miliar untuk pernikahan, habis itu 2 bulan cerai. Nah, itu mana itu kan mubadzir, tabdzir terjadi juga di situ. Mungkin wah karena makanannya enak, semua diambil tamu undangan, dimakan separuh, sisa dibuang, terbuang sia-sia banyak. Tabdzir, israf dan tabdzir terjadi di dalamnya. Hati-hati ya. Memang itu halal asalnya, nikah dibikin pesta, bahkan itu kan sunnah, yang namanya walimah itu bisa berubah menjadi haram karena israf tadi berlebihan. Wah, harus seperti raja, pakai gaunnya dari emas, wah harganya miliaran, pakai jas, pakaian pengantin didesain oleh desainer ternama, harganya ratusan juta sampai miliaran mungkin. Itu hanya dipakai sekali aja. Kan ada orang pakai baju pengantin terus besoknya pakaiannya bisa dipakai lagi untuk ke mall, untuk kondangan, kan nggak bisa. Yang desainer mahal itu ya, itu israf, hukumnya haram, berlebihan. Dan kita tidak boleh sebagai seorang mukmin berangan-angan untuk seperti itu. Kita melihat orang berlebihan, lihat wah hebat ini orang bisa makan makanan mahal, pakai kendaraan yang luar biasa mahal mewah, terus kita berangan-angan. Tak boleh kita berangan-angan, kita dapat dosanya. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa golongan, ada 4 golongan orang, ada yang diberi ilmu, diberi harta, dia beramal dengan ilmunya itu. Ada orang diberi ilmu tidak diberi harta, maka kemudian apa, dia melihat orang yang berharta beramal dengan hartanya, dia berangan-angan, seandainya aku diberikan harta seperti dia, aku beramal, dia dapat pahala seperti orang itu. Ada orang diberi harta tidak diberi ilmu, itu tadi tabdzir, israf dia lakukan, bermegah-megahan. Ada yang paling buruk adalah tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Kerjaannya apa? Angan-angan lihat orang yang israf, tabdzir tadi. Wah, kalau aku punya harta, aku juga beli seperti itu. Kalau aku punya duit, aku juga beli seperti itu. Dia tidak ikut melakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat dosa juga sama seperti orang yang melakukan. Maka orang mukmin tidak boleh kalau melihat ada orang-orang fasik, orang-orang kafir hidup berfoya-foya, israf dan tabdzir, kita kepengen, tidak boleh, haram juga hukumnya. Ya, ini hati-hati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu israf dalam perkara makan, perkara minum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk dalam hal ibadah saja tidak boleh kita berlebihan, israf. Dalam hal ibadah apapun, jangan untuk dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis sampai pernah mengatakan, nanti suatu saat akan ada kaum yang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam hadis yang kita bahas ini juga, watasaddaq, hendaklah engkau bersedekah, tapi jangan berlebihan. Ibadah sedekah itu, tapi tidak boleh berlebihan. Para ulama menyebut bagaimana batasan orang bersedekah tidak boleh berlebihan. Bukankah dulu Abu Bakar As-Siddiq bersedekah 100% hartanya, Umar bin Khattab 50% hartanya, ya?
Apakah itu berlebih-lebihan? Tidak. Dia imannya kokoh. Maka para ulama mendefinisikan sedekah berlebih-lebihan itu seperti apa? Sedekah yang kalau orang habis sedekah dia nyesal, nah itu berlebihan. Ada nyesal dalam hatinya. Diprovokasi sama ustaz. Wah, bapak ibu surga. Datang langsung, ustaz kunci mobil dikasihkan. Pulang jalan kaki nyesal hatinya. Aduh. Ya. Malah jalan kaki akhirnya menyesal dia, rumah dikasihkan, habis itu nyesal. Nah itu namanya bersedekah berlebih-lebihan. Boleh bersedekah besar, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq 100% hartanya disedekahkan, tapi dia tidak menyesal sama sekali. Ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasulnya. Nabi tahu memang di dadanya Abu Bakar As-Siddiq tidak ada lain selain Allah dan Rasulnya. Ya, bersedekah tidak berlebih-lebihan itu yang tidak sampai menyesal, ya. Yang mampu bersedekah miliaran silakan. Tadi itu ya. Mungkin ini belum pernah sedekahkan, tapi dia tidak menyesal karena hartanya masih ada, atau memang dia sudah tidak berkehendak lagi terhadap kenikmatan dunia sehingga tidak ada lagi rasa menyesal. Itu batasan berlebih-lebihan. Para ulama menyebutkan seperti itu. Lihat dalam hal kebaikan saja berlebih-lebihan itu dilarang, diharamkan. Apalagi yang tadinya mubah, yang tadinya diperintah saja bisa menjadi haram. Bersuci kata Nabi SAW, berlebih-lebihan di dalam berwudu, Nabi larang. Ya, kita lihat, nah, ukur tuh kita kalau berwudu. Nabi itu kalau berwudu satu mut itu satu genggam begini Pak. Satu genggam ini kira-kira ya paling banyak tuh satu botol aqua itulah kurang lebih. Satu gayung lah Nabi itu berwudu. Ya, kita, waduh, kalau nggak setengah ember tuh nggak puas tuh berwudu itu. Baru berwudu, belum mandi. Mandinya Nabi SAW itu kira-kira 10 mut. 10 ini, 10 tangkup nih. Apa namanya? Mandinya Nabi SAW. Nah, kita kalau nggak nyemplung di kolam renang mungkin ya, baru kita puas. Nabi SAW mengatakan, makanya Nabi kasih batasan kalau berwudu itu 3 kali, itu sunnah. Kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan itu boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, tapi 3 kali itu maksimal. Kata Nabi SAW, kalau orang lebih dari 3 kali, maka dia sudah melampaui batas dan melakukan kezaliman. Wudu itu ibadah gitu ya. Ya, berlebih-lebihan nggak boleh. Ada sahabat kompromi karena ingin menjadi orang soleh. Satu bertekad, aku akan sholat terus semalaman, tidak akan tidur. Satunya, aku mau puasa terus setiap hari, tidak akan berbuka. Satu lagi, aku tidak akan menikah karena menikah ini melalaikan ibadah. Dilaporkan kepada Nabi, marah Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu benci sunnahku, soalnya aku puasa, aku makan, itu sunnahku. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Siapa yang benci pada sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Dalam hal ibadah saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu sampai kemudian membahayakan diri sendiri. Ya, nah, itu ya. Nah, tapi jangan dimaknai berlebih-lebihan itu berarti memaksakan diri apa? Kadang-kadang kita batasan kita. Memaksakan diri itu lagi males, paksakan. Wah, kan nggak boleh berlebih-lebihan. Bukan itu. Memaksakan diri dalam arti sampai membuat dia di luar batas kemampuannya, sampai dia sakit, ya, sampai dia terkena mara bahaya dan sebagainya, semacamnya. Itu yang dinamakan berlebih-lebihan. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hati kita dengan yang namanya perkara segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan di akhir Nabi SAW mengatakan wala makhilah, jangan berlaku sombong. Kita sudah pernah bahas beberapa poin tentang sombong ini. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian bagus, pakai sandal bagus, apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, bukan itu sombong, karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita pakai pakaian bagus sambil mengolok orang lain, itu baru namanya sombong. Kita pakai sandal bagus bukan sombong, tapi kalau sudah meremehkan orang lain itu baru namanya sombong. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini keren yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.